Saya cintai, ya anak-anak di belakang. Halo, nanti minta tanda tangan nanti ya. Kalau ribut tidak ada tanda tangan dari Pak Ustaz ya. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayahnya, nikmatnya yang beda cara, yang pada malam hari ini, yang pada hari ini nikmat yang luar biasa adalah nikmat bulan Ramadan. Betapa nikmat ini akan dirasakan oleh orang-orang yang beriman. Berbahagia orang-orang beriman dengan kedatangan bulan Ramadan. Dan itu menjadi jaminan bahwa orang-orang beriman yang berbahagia datangnya bulan Ramadan, diharamkan jasadnya disentuh api neraka. Salawat dan salam yang seindah-indahnya dan yang setepat-tepatnya mari kita aturkan ke pangkuan baginda agung Rasulullah SAW. Beliau adalah manusia yang diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang paling sempurna, yang paling mulia di antara makhluk-makhluk Allah yang lain. Demi Allah, sampai saat ini, sampai detik ini, tidak ada yang bisa mengalahkan kemuliaan beliau. Dan beliaulah yang menempati sisi yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni sebagai insan yang paling bertakwa kepada Allah SWT. Jika kita tidak bisa memperbanyak bangun malam, maka berbanyaklah untuk sedekah. Jika kita tidak bisa memperbanyak sedekah, maka berbanyak membaca Al-Quran. Jika kita tidak bisa banyak membaca Al-Quran, mari kita banyak berzikir kepada Allah SWT. Dan bahkan jika kita tidak sempat, tidak bisa memperbanyak zikir kita, mari kita lakukan amal soleh, perbuatan yang baik. Minimal kita jaga lisan kita, minimal kita jaga tubuh ini, agar tidak melakukan kezaliman dan melakukan hal-hal yang tidak baik yang kemudian menodai daripada kemuliaan bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Bagaimana kita bisa mengisi Ramadan ini dengan perilaku yang mulia, dengan amalan-amal yang baik, sehingga Ramadan yang Allah datangkan kepada kita tidak menjadi sia-sia. Maka rugilah orang yang kemudian dapat bulan Ramadan ini, dia sia-siakan kesempatan dan kemudahan yang Allah berikan di dalamnya. Betapa banyak sekali fadilah yang Allah berikan di dalam bulan Ramadan. Bagaimana kemudian kita mengambilnya sebanyak-banyaknya. Allah menebarkan, menumpahkan segala keberkahan di bulan Ramadan ini. Sebagaimana sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atakum Ramadan." Kami didatangkan kepadamu bulan Ramadan, syahrul mubarakun, yakni bulan yang penuh dengan berkah. Apa keberkahan bulan Ramadan itu? Yang pertama adalah tuftahu fihi abwabus sama, yakni Allah membuka pintu-pintu langit. Pintu-pintu langit yang tertutup Allah buka. Maksudnya apa? Dibuka ketika kita berdoa kepada Allah SWT, maka akan menembus arasnya. Artinya bahwa doa-doa orang yang berpuasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka gunakan kesempatan ini untuk berdoa kepada Allah SWT. Doa yang kemudian kita maknai bahwa doa itu dalam rangka untuk kita bermunajat kepada Allah SWT, bermanja-manja kepada Allah SWT, bukan dalam rangka mengatur Allah SWT. Sebab sebelum kita berdoa, Allah telah tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, sehingga tidak layak ketika kita berdoa seakan-akan kita mengatur-ngatur Allah SWT. Yang betul adalah bahwa Allah telah tahu apa yang kita butuhkan, apa yang akan kita minta, Allah tahu. Jadikan doa itu sebagai media untuk bermanja-manja, bermesra-mesra dengan Allah SWT, sehingga doa menjadi sebuah bagian daripada zikir kepada Allah SWT. Kemudian berkah yang kedua adalah wa tuladlu fihi abwabul jahim, dan Allah tutup pintu-pintu neraka. Itu keberkahannya di bulan Ramadan ini. Kalaupun terjadi kejahatan-kejahatan, kemaksiatan-kemaksiatan, itu adalah salah kita sendiri. Padahal Allah tutup semuanya itu. Bagaimana kita mengisi Ramadan ini? Kita mengedepankan rohani kita. Kita kesampaikan kepentingan jasmani kita. Bagaimana kepentingan jasmani kita? Yang cenderung dengan hawa nafsu. Sehingga benar Ramadan ini merupakan bagian daripada suatu ibadah yang menekan hawa nafsu, kemudian memberikan ruang seluas-luasnya untuk rohani kita. Kemudian yang ketiga, berkah yang ketiga adalah wa tu'allu fihi mardadus syayatin, dan pada hari ini bulan Ramadan Allah belenggu syaitan. Godaan-godaan syaitan yang kemudian senantiasa menggoda kita di bulan Ramadan ini Allah belenggu. Bagaimana dengan kejahatan-kejahatan yang terjadi di bulan Ramadan? Itu kembali kepada diri manusia yang sudah berdarah daging, yang sudah berlatih oleh syaitan, kemudian tanpa godaan syaitan manusia sudah bisa melakukannya. Salah siapa? Tidak lagi kita bisa menyalahkan syaitan, itu salah kita sendiri. Sehingga kita berlindung dari Allah SWT, minal jinnati wan nas, sebab kejahatan itu bisa dari jin yang berupa syaitan, bisa berupa bentuk dari manusia yang manusia itu sudah terlatih oleh didikan syaitan itu. Kemudian yang terakhir, berkah yang terakhir adalah fihi lailatul, pada bulan Ramadan itu ada satu malam khairum min alfi syahr, yakni malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ini ada kisahnya. Ketika Sam'un Al-Ghazi, seorang manusia, seorang hamba Allah yang hidup di zaman Nabi Musa, beliau berperang memimpin pasukan. Di malam hari beliau beribadah kepada Allah SWT. Di siang hari beliau berpuasa dan sambil berperang. Kemudian terbenam matahari, beliau berbuka hanya dengan seteguk air. Sisanya kemudian beliau berperang. Beliau ibadah malam hari, siang berperang selama 83 tahun. Mendengar kisah itu, para sahabat ternganga, bengong. Apa kata sahabat? Mereka iri. Enak, mereka hidup dengan umur ratusan tahun, 300 tahun. Sedangkan kami, kita hidup hanya dengan 60 tahun, paling banter 100 tahun. Bagaimana kita bisa menyaingi daripada amalan Sam'un Al-Ghazi itu? Sehingga jawabannya adalah surah Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alfi syahr. Nah, ada satu malam yang mana ketika kita beribadah di dalamnya itu lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 tahun. Itulah kemuliaan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW.
yang datangnya setiap tahun. Sedangkan Semaun Al-Ghazi hanya merasakan seakan-akan hanya setahun saja bulan Ramadan. Sedangkan kita setahun lagi dapat Ramadan, setahun lagi dapat Ramadan. Maka oleh karena itu, mari kita isi Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Demi Allah, begitu rugi orang-orang yang menyiapkan bulan Ramadan ini yang tidak mengisi kegiatan-kegiatan baik. Maka jadikan kesempatan ini untuk bermohon kepada Allah Taala, berdoa kepada Allah Taala, yang mana doa orang-orang berpuasa akan menembus arah Allah Taala dan pintu-pintu langit akan dibuka oleh Allah Taala. Itulah keberkahan bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah di dalam mengisi bulan Ramadan ini sehingga kita mendapatkan bulan Ramadan ini adalah nilai yang terbaik. Mungkin saja bahwa Ramadan yang kita lakukan pada hari ini, pada tahun ini adalah Ramadan terakhir, sehingga kita berupaya semaksimal mungkin untuk menjadikan yang terakhir ini adalah suatu hal yang memberikan kesan yang luar biasa dibandingkan tahun-tahun yang telah kita lalui. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik serta hidayah kepada kita semua, sehingga Allah memberikan kemampuan buat kita untuk mengisi bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga pada akhirnya kita menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.